Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sajikan pembahasan soal SPM plus TKA tahun 2026 untuk SD atau MI, mata pelajaran matematika paket soal 4. Nomor 16. Farel pergi ke pusat perbelanjaan dengan membawa uang sebesar Rp300.000. Sebanyak 1/5 dari uang tersebut digunakan untuk membeli alat tulis. Sebanyak 1/3 dari sisanya ia gunakan untuk membeli makanan dan minuman. Sisa uang yang dibawa Farel sekarang adalah, nah, di sini Farel mempunyai uang Rp300.000 digunakan untuk membeli alat tulis. Yang digunakan untuk membeli alat tulis itu 1/5. Kita cek dulu ya. Untuk membeli alat tulis, untuk membeli alat tulis itu 1/5 dari uang. Dari uang itu artinya dari 300.000 ini kali, kita singkat aja ya, 300.000 ya, untuk membeli alat tulis nih. Kemudian ini 30 bisa kita coret sama 5. 30 bagi 5, 5-nya jadi 1, 30 bagi 5, 6 ya, artinya 1 kali 6, 6 ya, jadi 60.000 nih. Jadi untuk membeli alat tulis 60.000. Kemudian nih, sebanyak 1/3 dari sisanya berapa? Sisanya di sini setelah, maksud sisa yang ini adalah setelah digunakan untuk membeli alat tulis. Maka ini untuk membeli makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman. Untuk membeli makanan dan minuman 1/3 dari sisanya. Sisanya itu berarti dari uang 300.000 di sini ya, saya kasih penjelasan di sini. Dari uang 300.000 pertama, awalnya 300.000, kemudian digunakan untuk membeli alat tulis 60.000. Jadi sisanya 240.000. Nah, di sini 1/3 dari sisanya, maka 1/3 dari itu kali ya, dari 240.000. 24 bagi 3, 8. 3-nya jadi 1. Berarti untuk membeli makanan dan minuman ini 80.000. Ini nolnya ada 4 ya. 80.000. Kemudian yang ditanyakan, sisa uang yang dibawa Farel, berarti sisa akhirnya. Sisa uangnya 300.000. 300.000 dikurangi untuk membeli alat tulis 60.000 dan untuk membeli makanan dan minuman 80.000. Maka 300.000 dikurangkan ini belanjanya alat tulis dan makanan serta minuman itu, berarti ini 60.000 tambah 80.000, 140.000 ya. 300.000 kurangi 140.000, ini nolnya 4, ini nolnya 4, kita tulis dari belakang 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 0 kurangi 4 dengan 0 kurangi 4 nggak bisa pinjam depannya, jadi 10 kurangi 4, 6. Jadi 3-nya sudah dipinjam, tinggal 2 kurangi 1, 1. 160.000. Maka sisa uang Farel semuanya setelah digunakan untuk belanja alat tulis, makanan dan minuman 160.000. Jawabannya yang A.
Nomor 17. Vira memiliki 3 gulung benang wol yang masing-masing panjangnya 1/5 dekameter, 1/100 hektometer, dan 30 desimeter. Panjang ketiga benang wol seluruhnya adalah berarti dijumlahkan semua ya di sini. Tapi ini satuannya berbeda, ada dekameter, hektometer, dan desimeter. Sedangkan di jawaban ini ABCD-nya satuannya menjadi meter semua, jadi nanti lebih mudah, otomatis nanti ini akan kita ubah menjadi meter semua dari yang pertama. Oke, kita untuk lebih jelasnya kita buat tangga dulu ya: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Teman-teman sudah hafal tentunya: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini 1/5 dekameter tambah 1/100 hektometer tambah 30 desimeter. Nah, karena di sini jawabannya semua dalam bentuk meter, satuannya nanti kita rubah semua menjadi meter. Meter. Oke. Dari dekameter ke meter nih. Dari dekameter ke meter turun 1. Turun 1 tambah 0, 1. Yang ditambah ini. Karena ini pecahan 5-nya nanti hitungnya ya, yang dilihat atasnya. Tambahkan 01 di belakangnya, 1 berarti tambah 01 turun 1 jadi 10, tetap per 5. Oke. Kemudian hektometer ke meter, hektometer ke meter turun 2 berarti tambah 02, ini jadi 100. Bawahnya tetap 1 tambah 02 jadi 100 ya, bawahnya tetap 100. Kemudian desimeter ke meter, naik 1 berarti hilang 0, 1 jadi 3. Nah, 10/5 artinya 10 bagi 5, 2 meter tambah 100 per 100 bagi 100, 1 meter tambah 3 meter. Nah, 2 tambah 1 tambah 3 hasilnya 6 meter. Maka jawabannya yang D. Delapan belas. Pak Hendra memiliki lahan perkebunan seluas 0,5 hektar. Lahan tersebut ditanami kentang seluas 15 ar, tanaman wortel seluas 1250 meter persegi, dan sisanya ditanami tomat. Luas kebun yang ditanami tomat. Nah, berarti di sini yang ditanyakan luas kebun yang ditanami tomat. Semua luasnya ada 0,5 hektar, 1/2 hektar ya, 1/2 hektar. Nah, kemudian yang ditanyakan di luas kebun yang ditanami tomat, sisanya kan berarti dikurangkan sisanya dari yang ditanami kentang dan wortel. Yang ditanami kentang 15 ar dan yang ditanami wortel 1250 meter persegi. Nah, kemudian ini jawabannya semuanya meter persegi di sini. Maka di sini harus kita jadikan meter persegi semua untuk mempermudah ya. Meter persegi kurang ini meter persegi, tambahkan ini juga nanti meter persegi. Nah, hektar itu sama dengan hektometer persegi. Kita gunakan ini aja, yang di atas ini ya, kita gunakan tangga yang ini nanti
hektar dulu. Nah, kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Di sini hektar itu sama dengan hektometer persegi. Ya, hektar itu sama dengan hektometer persegi. Sedangkan R itu di sini sama dengan dekameter persegi. Ya, kemudian meter persegi sudah ya. Nah, setengah hektar ke meter persegi, dari hektar ini hektometer persegi ke meter persegi turun 2, berarti turun 2 tambah 0. Setiap turun 1 karena ada persegi itu angka 2 ya, setiap turun 1 tambah 0 2, kalau turun 2 tambah 0 4 ya. Jadi 1/2 hektar itu sama dengan 10, satunya tulis ya, tambah 0 4, 1 2 3 4, 10.000 bagi 2, 10.000 per 2 meter persegi. Nah, R itu sama dengan dekameter persegi. Turun dari dekameter persegi menjadi meter persegi kan turun 1, berarti tambah 0,2, 15 kasih 0,2 jadi 1.500. Kemudian ini sama meter persegi sama meter persegi 1.250 ya. Nah, sampai sini 10.000, ini 10.000 per 2 berarti 10.000 bagi 2 artinya 5.000. Setengah hektar itu berarti 5.000 meter persegi kurang ini langsung dijumlahkan aja 1.500 dijumlahkan sama 1.250 ini dijumlahkan. Karena tidak menyimpan ini mudah ya, langsung saja 2.750 meter persegi. Nah, yang ditanyakan sisanya ini dikurangkan 0 kurangi 0, maaf ini dari depan 0 kurangi 0 ini ya, 0 kurangi 0 0 kita tulis 0. Nah, ini 0 kurangi 5 nggak bisa, coret depannya. 0 kurangi 5 nggak bisa, coret depannya 0 yang mau dikurangkan. Nah, coret depannya. Perhatikan ya teman-teman, ketika kita nyoret depan ternyata yang dicoret itu angka 0, maka depannya juga harus dicoret ya. Maka ini otomatis berubah jadi 10. 10 kurangi 5, 5. 0 dicoret itu nilainya 9. Semua bilangan yang dicoret berkurang 1 nilainya. Tapi jika 0 yang dicoret nilainya jadi 9. Ini berarti dibacanya 9. 9 kurangi 7, 2. Kemudian ini berkurang 1 berarti jadi 4 kurangi 2 ya. 5-nya jadi 4 ini. 4 kurangi 2 jadi 2.250. Berarti jawabannya yang C, 2.250 meter persegi. Nomor 19. Pak Arman menempuh jarak 240 km dengan mengendarai mobil berkecepatan rata-rata 75 km per jam. Jika Pak Arman berangkat pada pukul 7:15, ia akan tiba di tempat tujuan pukul. Nah, yang ditanyakan adalah tiba di tempat tujuan pukul. Pukul berarti waktu tiba. Untuk mencari waktu tiba maupun waktu berangkat, maka kita harus mencari waktu
waktu atau lamanya perjalanan. Nah, kita buat segitiga ajaibnya dulu ya, biar nanti teman-teman lebih paham. Segitiga ajaib. Maaf, ini J K W berarti mencari waktu. Waktu berarti J bagi K, J per K ya. Kita mencari waktu sama dengan jarak bagi kecepatan, sama dengan jaraknya berapa di sini. Jaraknya 240 km. 240 km bagi kecepatannya 75 km per jam. Oke, maka kilometer sama kilometer kita coret. Kemudian 240 bagi 75. 245 bagi 75, kalau 75-nya 2, 150. Kalau 3 berarti 225 ya. Masih sisa 15, berarti jawabannya 3, sisanya 15. 15 per 75. Nanti satuannya jam ya. Tinggal sisa jam di sini. Nah, ini untuk lebih mudahnya kita coret aja ini. Bagi 15 semua, 15 bagi 15, 75 bagi 15, hasilnya 5. Ya. Kemudian ini 1. Berarti 31 per 5 jam. 31 per 5 jam. Nah, waktu perjalanannya ini 31 per 5 jam ya. Berarti kita akan mencari waktu tiba. Waktu tiba sama dengan berangkat ya. Berangkatnya jam 7.15. Waktu tiba sama dengan waktu berangkat ditambahkan waktu perjalanan atau waktu yang sudah kita hitung. Waktu berangkatnya jam 07.15. Kemudian 31 per 5 jam itu berapa? Di sini dijelaskan lagi ya. Ini artinya 3 jam 1 per 5 ini harus dipecah nanti menjadi menit. Berarti 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Maka 1 per 5 kalikan 60 sama dengan 60 coret sama 5 jadi 1. 60 bagi 5 12, kalikan tetap 12 menit. Maka ini artinya 3 jam lebih 12 menit. Tambahkan 3 jam lebih 12 menit. Nah, jamnya jam 7 tambah 3 jam jadi jam 10. Ini menitnya 15 menit tambah 12 menit jadi 27 menit. Maka tibanya pukul 10 lebih 27 menit. Berarti jawabannya yang C. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Ini mengukur sudut ya. Besar sudut XYZ tersebut adalah XYZ. Nah, mengukur sudut menggunakan busur derajat. Ini XYZ. Berarti garis ini yang menempel 0 derajat. 0 derajatnya berarti di sini. Berarti kita menggunakan skala dalam. Menggunakan skala dalam yang dibaca yang dalam nih. 90 di antara 90 dan 100. Jangan sampai salah membaca yang skala luar karena kita menggunakan skala dalam ya. Karena nolnya di sini dalam, kalau di sini garisnya berarti menggunakan skala luar. Karena di sebelah kanan berarti kita menggunakan skala dalam. Ini tengah-tengah antara 90 dan 100 berarti 95 derajat. Jawabannya yang A. Jangan sampai keliru ya.